Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Kemudian kita tidak sampai ke listen gitu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa pasangan kita itu sudah biasa kita dengarkan. Apalagi kalau kita yang senang ngobrol, pasangan kita diam, seolah-olah seperti ada ribuan tahun di telinga kita, dan itu sangat bising, sangat berisik. Sehingga kita mengambil posisi untuk diam, dan hanya diam saja, tapi pikiran kita mengembara kemana-mana. Kita daydream. Sehingga ada banyak sekali kemudian komunikasi yang berhenti di tengah, tanpa ada pemahaman lebih dari si pendengar itu. Kalau tadi yang Pak Jarod jelaskan, ketika berbicara tentang kepada Pak Jimmy masalah pinjam-meminjam uang itu, sekalipun Pak Jarod datang, bukan dengan alasan, tapi Pak Jimmy sudah punya interupsi, distorsi di dalam pikirannya, karena sudah ada satu persepsi dari pengalaman-pengalaman yang muncul sebelumnya. Nah, persepsi itulah yang dipakai Pak Jimmy kapanpun Pak Jarod datang dalam waktu-waktu yang sama. Dia sudah tidak mendengarkan apa-apa lagi dari kedatangan Pak Jarod yang hari itu. Padahal hari itu berbeda sekali. Kita akan lihat satu video klip yang sangat menjelaskan tentang hal ini. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. Yeah, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't... Try to see things my way. Do I have to keep on talking? Jadi wanita itu merasa stres, merasa terbeban, merasa butuh perhatian, butuh support gitu ya. Nah, laki-lakinya kan mendengarkan. Lalu laki-lakinya melihat, ini, kayaknya ada sesuatu yang harus diambil dari kepala ini. Wanita itu, kamu mulai lagi kan? Kamu biasa nih. Kalau aku ngomong, kamu mesti nimpali, motong, menawarkan penyelesaian. Aku gak butuh penyelesaian. Dengerin aja, karena aku merasa sakit di kepalaku. Enggak, tapi di kepalamu ada paku. Stop. Gak usah mencoba menyelesaikan dia. Aku hanya butuh kau mendengarkan aja. Terus laki-lakinya bilang, oke, aku akan mendengarkan. Kenapa sih begitu? Karena biasanya begitu kan. Seringkali wanita itu ngomong, hanya pengen ngomong. Hanya pengen didengarkan. Nggak pengen dikasih solusi. Sementara laki-laki hobinya memutuskan, membantu menyelesaikan persoalan. Menurut wanita itu enggak, itu bukan itu yang dibutuhkan. Just shut up, gitu. Listen to me. Nah itu tadi begitu juga kan. Laki-laki itu ngomong enggak gini. Kalau kau merasa itu rasanya di kepalamu ada paku deh. Sudahlah, jangan mencoba untuk menyelesaikan persoalannya. Ini memang nggak akan selesai. Kamu dengerin aja. Terus laki-laki ini ngomong, oke. Kalau begitu, aku akan dengerin aja. Lalu dia seneng kan, pegang tangannya, terus dipeluk, cus, aduh, gitu. Nah, ini tak bilangnya aku tadi mau ngomong ada paku di kepalamu.
Oke, Bu Linda akan melanjutkan ceritanya. Silakan Bu Linda. Bu Linda, tadi kan mendengarkan ya? Oke, jadi tadi ini yang biasa kita lakukan, kita sudah menjalani pernikahan bertahun-tahun, tidak hanya 1-2 tahun, tetapi bisa jadi di hari ini ketika anak-anak kita sudah remaja, sudah dewasa, bahkan sudah meninggalkan kita karena mereka pergi keluar kota atau menikah. Nah, Bapak Ibu, ternyata pemahaman yang terjadi itu tidak bisa kita lakukan ketika kita hanya mendengar sekilas saja. Bisa juga karena kita sibuk, bisa juga karena kita memang sudah terbiasa mendengarkan kaset rusak yang terus-menerus diulang-ulang oleh pasangan kita. Kita mau berhenti sejenak, saya minta Bapak Ibu yang punya pasangan sore ini melakukan role play. Role play-nya satu akan berbicara, yang satu lagi hanya mendengarkan saja, tidak berkomentar, tetapi mendengarkan kemudian coba tangkap pesan yang disampaikan di dalam ungkapan tadi, di dalam percakapan tersebut. Silakan, saya memberi waktu 3 menit saja. Silakan Bapak Ibu saling berhadapan. Ada yang punya Pak Jimmy tentunya nggak bisa ngobrol ya sendirian. Pak Pras juga saya tidak lihat Ibu Erika, tetapi yang ada Bu Erika. Oke. Bu Hermin tadi cerita Pak Luhut tidak ada. Silakan. Ngobrol tetapi yang satu bicara, satu mendengarkan. Yang satu bicara, satu mendengarkan. Baru begini gitu. Itu bahasa komunikasi karena menyatakan kehangatan. Kalau udah terlalu hangat gitu ya. Pak Max, tugasnya bicara dan mendengarkan, bukan jorok-jorokan. Nah, itu kalau mau bicara jorok-jorokan dulu, Pak. Baru bicaranya bisa lancar. Jadi tipe komunikasi orang beda-beda. Ya. Awal jorok-jorokan, cubit-cubitan, baru ngomong. Ngomong sambil nangis. Awalnya jorok-jorokan, habis itu jorok beneran. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Biasanya kita para wanita itu tidak punya koma, tidak punya titik, dan ujung-ujungnya bapak-bapak kita bosan dengan suara kita. Mereka cenderung hanya melihat kita, kemudian menyelesaikan perkataan kita dengan memberikan solusi. Nah, sore ini kita melihat bagaimana ketahanan kita di dalam mendengarkan, dan memang itu yang kita, salah satu ketika kita bicara soal janji pernikahan, maka ternyata mendengarkan itu juga merupakan bagian dari perjalanan pernikahan kita. Dan saya ingin role play ini tidak hanya di kelas ini saja, tetapi nanti setelah itu kita akan berusaha mendengarkan pasangan kita, supaya kita bisa mendapat apa sebetulnya makna di balik itu. Yang kedua, empati. Empati itu bagaimana kita meletakkan diri kita di diri pasangan kita. Tidak jarang ketika kita sudah menikah, apalagi kita tidak mendapatkan kebutuhan kita dari pasangan, maka kita mengabaikan rasa itu. Susah sekali kita berempati, karena kita merasa, gua tadi begini-begini aja lu nggak mau nolongin. Giliran lu yang butuh, gua disuruh begini-begini. Jadi empati itu kita betul-betul press, dan kita tidak ingin ada itu, karena kita merasa kita pun tidak terpenuhi kebutuhannya. Tetapi ternyata ini merupakan salah satu prinsip dari komunikasi. Dan ketika kita mengaitkan yang mendengarkan tadi dan memahami, kita lihat di dalam video klip itu bagaimana si pria tadi mengatakan, iya aku mengerti. Dan wanita itu tersentuh sekali. Tetapi memahami itu tidak bisa bicara tentang 1-2 menit. Ini bicara tentang bagaimana kita memberikan seluruh perhatian kita
seluruh emosi kita supaya kita memahami apa sebetulnya yang dia katakan. Misalnya si pria ini mengatakan, "Ma, besok buatin dong terancam." Terancam itu masakan Jawa Timur yang seperti urap, tetapi semua mentah. Nah, istrinya misalnya sudah berhari-hari jagain anak sakit, dia akan bilang, "Iya sih, aku bisa sih. Aku sebetulnya capek sekali beberapa hari ini dan bla 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 bla." Dia mulai jelasin tentang aktivitasnya beberapa hari ini, berharap suaminya mengatakan, "Ya deh, nggak usah," gitu. Tetapi karena dia cerita soal bagaimana dia jagain anak, nggak tidur, suami nggak ngerti-ngerti. Suami bilang, "Oh iya, memang anak-anak itu juga sakit ya." Selesai. Tetapi dia tetap menuntut harus ada terancam makanan itu. Memahami tidak terjadi di sini. Si istri tidak merasa dipahami, dia mungkin akan bikin terancam tetapi dengan marah yang luar biasa atau kecewa di dalam hatinya karena merasa suami nggak mengerti bahwa dia sedang capek, nggak tidur bermalam-malam. Dan menerima ini bicara tentang kekurangan kita satu sama lain yang sudah terjadi di dalam pernikahan. Umumnya ketika perjalanan pernikahan ini sudah bertahun-tahun dan kita sudah mulai melihat kekurangan-kekurangan dari pasangan kita, penerimaan itu menjadi sangat rendah. Coba kita bayangkan ketika kita pacaran dulu. Kekurangan pasangan kita, kelemahan pasangan kita dengan mudah kita excuse, kita toleransi, kita tolerate. Tetapi ketika kita menikah hari ini, kita mengatakan, "Aku nggak ngerti maunya dia apa. Dibikin gini salah, begitu salah." Dan dia merasa, ya udahlah. Kalau kita pernah nonton film Fireproof, bagaimana pasangan ini sangat menuntut, terutama si pria sangat menuntut dipahami oleh istri. Tetapi kemudian si istri merasa bahwa suami tidak bisa memahami dirinya ketika ibunya sakit. Nah, mereka berdua sudah kehilangan penerimaan satu sama lain dan ujung-ujungnya mereka ingin bercerai. Nah, penerimaan ini sebetulnya harus dimulai dari melihat kondisi, memahami bahwa pasangan kita adalah pasangan yang memiliki kekurangan. Pasangan kita bukan di angka 10, tapi dia adalah manusia yang punya bolong-bolong di sana-sini. Dan dengan pemahaman seperti itu, kita bisa mengatakan, "Aku mengerti kondisimu. Aku bisa menerimamu dengan segala kelemahan." Kita mau lihat dulu tentang pola komunikasi. Pola komunikasi yang orang tua, D itu dewasa, A itu anak. Umumnya Bapak Ibu, pola komunikasi yang terjadi secara umum itu di sekitar kita seperti ini. Orang tua itu peran untuk menghukum, peran untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk menegur di situ. Sementara dewasa itu cenderung meletakkan posisi pasangan sejajar dengan dia. Tetapi pola atau role komunikasi anak itu bergantung pada orang, manja, menuntut, kemudian ingin dipahami. Untuk pasangan suami istri tiga-tiga ini ada Bapak Ibu. Dan harus ada, hanya saja kita harus tempatkan sesuai konteksnya. Jadi katakanlah seperti ini. Misalnya si istri mau pergi keluar, kemudian suaminya bilang, dia pamit, "Pak, aku pergi ya." Pola dewasa ya ini ya. Kemudian suaminya bilang, "Ya udah, hati-hati ya, jangan sampai mobilnya kegores." Dia sudah masuk ke rule dewasa di sini. Atau misalnya si pria ini mengatakan misalnya, "Ma, buatin aku teh dong." Dia masuk ke role anak-anak. Kemudian istrinya bilang, "Buat aja sendiri, aku nggak mau." Mereka dua memainkan peran anak-anak di situ. Terus si suaminya ini merasa jengkel dong. Disuruh buatin teh kok kamu nggak mau sih? Kamu kan harus tahu begini-begini. Dia masuk ke dewasa. Tetapi si istri tetap jadi role anak. Nah, ya udah, kamu kan bikin sendiri kan bisa, masa sih nggak bisa? Nah, kita lihat di sini ini yang menjadi konflik seringkali. Ketika kita salah memilih peran di dalam berkomunikasi satu sama lain.
Yang sehat adalah ketika kita bisa memainkan ini secara appropriate, secara tepat. Misalnya, ketika saya sedang ngobrol dengan Pak Jarwo, saya bilang hari ini begini, ada jadwal begini. Oh oke, ada yang bisa aku bantu. Ini role dewasa. Tetapi bagaimana dengan role orang tua dan anak? Misalnya, saya bilang, Pak, kakiku sakit, pijitin dong. Saya menjadi anak di situ ya. Pak Jarwo, ya udah sini aku pijitin. Dia sudah menjadi orang tua, saya jadi anak. Nah, seringkali role orang tua ini diperankan kalau terlalu dominan, orang-orang seperti ini cenderung menganggap orang lain itu di bawah levelnya atau kurang mampu menghargai orang lain. Karena ini bisa terbawa tidak hanya di mana-mana, terutama di dalam hubungan suami istri. Nah, bertolak belakang dengan itu, role anak itu sering dimainkan oleh mereka yang memandang orang lain merendahkan orang lain, role anak. Kalau jadi sehingga si orang-orang yang memainkan role orang tua ini sinis terhadap orang lain. Dia sering mengancam, mengintimidasi, dan memang kadang-kadang ini yang membuat pasangannya tidak nyaman. Pasangannya merasa bahwa aku kok diperlakukan seperti anak kecil terus. Aku diperlakukan seperti mamanya terus, misalnya begitu ya. Jadi seperti kita lagi minta sesuatu kepada mama, nah itu yang kadang-kadang istrinya merasa seumur hidup di dalam usia pernikahan mereka, suaminya terus depend kepada dia, bergantung kepada dia. Inilah yang sehat. Ketika si suami bisa dengan istri memainkan peran dewasa-dewasa, di dalam konteks yang memang mereka memang harus lagi berbicara yang untuk membicarakan satu keputusan di dalam rumah tangga, entah itu tentang keuangan, entah itu tentang sekolah anak, atau tentang bagaimana mereka bisa memilih pelayanan, bagaimana mereka bisa mengatur jadwal keluarga. Dan itu didasarkan dengan pola pikir rasional dan objektif. Kita melangkah ke pola berikutnya. Ini adalah pola yang biasanya kita pakai di dalam berkomunikasi dengan pasangan. Umumnya konflik itu terjadi ketika kita berbicara dengan pasangan kita dengan kata kamu. Kita sering menggunakan telunjuk. Misalnya, kamu udah tahu kan siang ini itu ada acara Pak Sutri, kamu bikin acara sendiri. Aku kan udah bilang berkali-kali, kalau ada acara Pak Sutri, kamu tinggal dong di rumah. Kamu. Padahal dia bisa memilih memilih pola iMessage. Aku merasa bahwa kita memang harus bersama-sama mengikuti ini supaya relasi kita lebih harmonis, supaya kita punya keterikatan satu sama lain, supaya kita punya bonding satu sama lain. Jadi ini pola relasi iMessage, sedangkan yang YouMessage tadi berupa tuduhan, berupa tudingan, yang kadang-kadang pasangan merasa dipojokkan. Jadi saya ingin berikutnya adalah role play lagi, Bapak Ibu, bagaimana kita coba mengutarakan satu hal, coba ingat di dalam 1-2 hari ini atau 1 minggu yang lalu, kita pernah konflik dengan pasangan kita, kemudian coba ingat pola komunikasi kita saat itu seperti apa, dan sekarang Bapak Ibu mengulang kembali kejadian itu, tetapi memakai iMessage. Kemudian setelah itu pindah ke bagaimana kita melakukan itu secara YouMessage. Bagaimana kita menyerang pasangan kita, bagaimana kita menuding dia, kita menyalahkan dia. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Tadi dari contoh yang saya berikan, oke. Bisa dilanjutkan, langsung masuk ke role play, saling berhadapan, silakan. Bu Deksi udah siap-siap tuh, nanti Pak Ricardo pulang langsung kasih iMessage langsung. Aduh. iMessage-nya sudah di awal, Pak, sebelum berpisah tadi. Jadi pulangnya tinggal iMessage-nya doang, Bu ya. Tadi yang dicontohin Bu Linda itu. Saya itu, Pak, saya.
Pak Luhut. Ada yang Oh, Pak Luhut udah kena tadi. belum mikir ya. Kemarin lamanya 2000. Makanya langsung pulang cepet-cepet. Silakan Bapak Ibu, saya belum lihat Bapak Ibu ngobrol berdua, ngobrolnya rame-rame malahan. Sudah selesai. Gimana mau ngobrol berdua, Bu? Udah pergi Bapaknya. Iya, yang ini bisa ngobrol sama Bu Deksi aja, ibu-ibunya. Merumpi jadinya. Sudah yang iMessage? Kalau sudah masuk ke YouMessage. Iya. Yang masa kamu pergi mulu. Saya merasa apa? Kata ini. Dan. Apa dan? Oh, selesai. Halo Pak Renner. Kalau diulangin lagi, disuruh ini jadi berantem lagi. Jadi berantem lagi. Jadi dan. iMessage-nya udah membawa damai, kalau begitu YouMessage langsung berkobar-kobar. Ya, Bapak Ibu, kita tidak selalu dalam kondisi yang sulit di dalam komunikasi. Kita sering sekali memilih pola berkomunikasi dengan cara YouMessage. Karena kita merasa bahwa dengan itu kita bisa mengekspresikan komunikasi kita. Puas. Merasa puas dengan itu, apalagi kalau memang pasangan kita salah. Tetapi yang kita akhirnya lupakan bahwa rumah tangga kita tidak kudus lagi. Karena kasih itu sudah di dalam, kita masukkan dalam kotak Pandora, dan kita bebas untuk mengumbar marah kita kepada pasangan. Jadi kalau ada banyak sekali pasangan mengatakan, oh ya konflik kami adalah komunikasi. Bukan. Komunikasi itu adalah manifestasi atau sesuatu yang muncul. Tetapi yang terjadi adalah relasi kita sudah tidak bagus dulu. Jadi komunikasi itu hanya simbol atau gambaran saja dari ketidakharmonisan itu. Nah, kita mau memahami lagi Bapak Ibu yang tadi prinsip komunikasi itu kita mendengarkan, kita bisa menerima pasangan kita apa adanya, kita bisa memberikan penghormatan atau penghargaan kepada dia. Kemudian kita masuk dalam konteks yang bagaimana pola kita itu bisa dewasa, orang tua dan anak secara seimbang. Jadi ketika pasangannya sedang memberikan satu curhat, misalnya permasalahan, kemudian dengan entengnya kita bilang, aduh itu masalah kecil aja kamu udah panik. Nah ini kita sudah melanggar dari pola yang seharusnya. Kemudian kita ingat iMessage ini, kita mau praktekkan itu setiap hari. Kenapa? Karena kita ingin pasangan kita merasakan dia diterima, merasakan dia sejahtera dengan kita, merasakan kedamaian dengan kita, dan pada akhirnya kita sedang mengasihi dia dengan segala kelemahan dia. Ini yang menjadi satu PR kita. Apakah kita sudah berkomunikasi secara sehat hari ini? Atau jangan-jangan kita hanya masuk di dalam kelas ini hanya untuk masuk kognitif saja, tetapi kita tidak betul-betul bisa mengevaluasi relasi kita berdasarkan topik-topik yang memang kita ingin bertumbuh bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk berkomunikasi dengan penuh cinta kasih kepada pasangan kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.